Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa nih, balik lagi dengan saya Riza di channel dagangrumah.com, tempat milenial cari rumah. Oke, teman-teman, ini saya lagi ada di daerah Depok lagi nih. Wah, ini sering banget nih sih di Depok. Iyalah, karena teman-teman yang milenial, Bapak Ibu nih lagi banyak nyari Depok, dan kebetulan Depok juga ini bejibun. Perumahannya bejibun. Nah, ini adalah salah satu perumahan yang akan kita review. Sudah ada beberapa unit yang terbangun, on progress juga ya. Dan yang pasti ini lokasinya strategis dan dekat banget ke alun-alun Kota Depok. Seperti biasa, yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu, diklik tombol loncengnya sekalian ya. Dan juga kasih komen ya, supaya kita bisa dapat input nih dari teman-teman. Dan mudah-mudahan sih pastinya menambah semangat kita nih untuk bisa ngonten dan juga memberikan tontonan yang terbaik buat teman-teman Bapak Ibu semua. Oke, ini kita coba bahas ya untuk perumahannya. Kebetulan ini perumahannya persis ada di pinggir jalan ya. Ini saya coba liatin dulu ya. Ini ada jalan lingkungan. Ini juga jalan aktif ya. Jalan aktif yang memang tembus ke beberapa lokasi ya. Ke situ Cilodong juga, kemudian ke GDC juga. Nah, tadi saya sudah sebutkan GDC. Nah, ini adalah perumahan yang nempel dengan GDC nih. Jadi di sini juga memang ada beberapa perumahan yang seputaran GDC nih, jadi kawasan yang sangat strategis dan juga punya nilai investasi yang tinggi sekarang di daerah Depok ya. Kenapa? Karena GDC adalah salah satu perumahan besar ya, dan itu juga sudah dikelola juga oleh pemerintah. Jalannya juga jalannya oke banget dan sudah banyak fasilitas di daerah sana. Dan ini adalah perumahan yang mendapatkan keuntungan salah satunya dari adanya GDC. Nah, kalau untuk ke alun-alun, karena alun-alun ada di GDC, otomatis juga ini hanya 5 menit saja. Jalan kaki juga sebetulnya bisa ya, tembus ke GDC. Kemudian di sana sudah ada sekolahan Islam juga banyak di sana. Dan yang pasti ke stasiun Depok, akses transportasinya juga dekat. Hanya kurang lebih berarti hanya 10 menit ya untuk ke stasiun Depok Lama. Oke, teman-teman, ini row jalannya juga lingkungan. Nanti insya Allah akan di paving block ya, kurang lebih 5 meter. Dan ini adalah klaster eksklusif sebetulnya, hanya kurang lebih 13 unit. Dan ada rencana ruko di bagian depannya ya. Kemarin sih didiskusikan nih mau jadi ruko apa rumah nih. Nah, nanti kita lihat aja. Yang pasti ini masih ada 5 unit untuk rumahnya ya. Dari 13 sudah terjual, berarti berapa? 8 unit ya. Ini tinggal 5 unit lagi. Nah, kemudian yang paling kerennya, ini adalah perumahan yang speknya adalah bata merah. Nah, di daerah Depok, dekat GDC, bata merah. Wah, ini keren banget nih. Dan kalau kita lihat, ini langsung mau review aja nih. Langsung aja ya. Oke, kalau kita lihat untuk fasadnya ya. Fasadnya ini ada Skandinaviannya juga, kemudian ada tropikalnya juga, jadi agak campur, tapi bagian atasnya itu mencerminkan Skandinaviannya lumayan ya, dan juga ada hiasan conwood ya, conwood atau wood plank di bagian atas, dan warnanya adalah coklat dan juga krem nih, untuk dominan warna rumah ini ya. Oke, untuk rumah ini luas tanahnya kurang lebih di 60 meter ya. Jadi dari 13 unit nih rata-rata di 60-an, ada yang 61, 62 ya. Paling besar juga di 62 kalau nggak salah ya. Nah, ini 5 meter lebar lahannya ya. 4 meter kurang lebih, berarti ini carport nih. 4 meter carport, sudah ada tali-tali airnya nih yang memudahkan teman-teman ketika nyuci mobil, nyuci motor, ini langsung bisa mengalir ke bagian depan, bagian saluran ya. Termasuk di sini juga disediakan tali air yang cukup besar nih, saluran ya, yang di atasnya langsung terhubung dengan keran air. Nah, ini juga ada 1 meter kurang lebih disediakan untuk taman nih. Jadi teman-teman keluar rumah atau nongkrong depan rumah masih bisa ngelihat yang hijau-hijau lah. Apalagi nanti di bagian belakang masih ada lahan yang terbukanya nih. Oke, ini kalau untuk spesifikasinya ya. Untuk jendela, kusen nih semuanya pakai aluminium seperti biasa ya. Tapi ini coatingnya coating hitam, jadi tidak cepat kotor ya. Ya paling berdebu tinggal dielap aja ya. Oke, ini juga yang bikin istimewa, teman-teman bisa lihat ya di bagian plafon, bagian luar
sama di dalamnya ya. Ini plafonnya sudah pakai PVC ya, sudah pakai PVC. Kemudian di bagian dalam juga sama nih, sudah pakai PVC. Nah ini kebetulan kalau untuk terasnya memang kecil seperti ini ya. Jadi kalau mau tempatkan kursi juga bisa aja sih ya. Tapi memang nggak apa-apa, diajak aja ke dalam si tamunya ya. Nanti kita lihat dalamnya ya. Oke, langsung saja ya. Ini untuk di bagian pintu, pintunya pintu istilahnya pintu kupu-kupu ya, tapi ini memang nggak sama besar ya, yang satu kecil, jadi masih bisa dibuka bagian yang kecilnya nih. Kayak ketika masuk langsung ke living room dan teman-teman langsung melihat nih tangga yang diekspos ya. Jadi ini tangganya tangga ekspos Skandinavian ya tadi ya, kemudian industrialisnya juga ini ada nih, karena railing tangganya kemudian tangga eksposnya ini biasanya ciri-ciri rumah industrialis ya. Nah ini living roomnya juga lumayan luas. Jadi teman-teman karena lebarnya 5, jadi dibagi dua nih. Living roomnya 2,5. Kemudian di bagian kamarnya juga lebarnya 2,5 meter. Nah ketika masuk living room langsung tangga. Ini ada bagian dapur. Kita ke sini dulu ya. Ada satu kamar tidur di bagian depan atau di lantai 1 ini ya. Kurang lebih ini 2,5 kali 2,5 untuk kamar anak, kamar tamu ini sudah sangat cukup ya. Kemudian ceiling plafonnya juga lumayan tinggi dan bukaan jendelanya juga lumayan besar ya. Oh ya tadi juga di sini bagian living room pakai plafonnya plafon PVC ya. Oke, ini satu kamar mandi nih, satu kamar mandi yang lumayan luas, sudah full granit malah ya, pakai granit. Ada klosetnya duduknya American standar sama si showernya yang semi industrialis juga tuh warna hitam. Jadi campur-campur tapi keren, yang penting ya. Oke. Nah, yang menarik kalau menurut saya ya, teman-teman punya rumah dengan luasnya 60 tapi ini terlihat besar ya. Bahkan di bagian belakang dapurnya sudah ada mejanya, kemudian masih ada lumayan nih areanya yang lumayan luas ya, kurang lebih ini 2 meteran ya, 2,5 meter, berarti kali 2,5 lumayan 5 meter persegi, masih bisa dijadikan service area. Bahkan juga ya ini masih bisa kalau mau bercocok tanam pohon-pohon bunga-bunga di sini masih bisa ya. Nah ini sudah custom sebenarnya teman-teman ya. Si pemilik minta ada satu kamar tidur di bagian belakang. Ini sebenarnya kamar tidur untuk pembantu ya atau ART-nya, tapi lumayan luas juga nih, kurang lebih di 2 meter kali bahkan kali 3 meter nih tuh, 2-3, iya bener, kali 3 meter. Jadi memang luas area bagian belakang dapur ini 3 meter kali kesini 5 meter, berarti ya 15 meter persegi di bagian belakang yang masih terbuka nih, dan masih bisa dimanfaatkan mau jadi apa juga bisa nih. Oke, sebelum kita naik kita coba bahas dulu ya tangga. Tadi seperti saya bilang tangganya adalah tangga ekspos kemudian semi industrialis. Nah cirinya sini ya, railingnya pakai jaring-jaring seperti ini, jaring kawat begini ya. Kemudian juga memang ini nggak pakai kayu lagi ya, dan tangga eksposnya ini langsung nempel ke tembok, kemudian di atasnya masih pakai kayu. Ini cakep sih. Oke, kita coba lihat ke atas yuk. Ada 2 kamar tidur di atas ya. Jadi ini total tipe 56 ya. Ini tipe 56 tapi sudah di upgrade, ditambahkan tadi ya kamar di belakang. Jadi total ada 2 kamar tidur di bawah sama 2 kamar tidur di bagian atas. Oke, kita lihat. Wah, lantai 2 nih. Lantai 2-nya ada 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi. Dan yang istimewanya ada balkon di bagian depan nih. Oke, ini kita coba lihat ke kamar tidurnya dulu ya. Atau kamar mandi deh. Nah ini di ujung sini ada kamar mandi yang lumayan luas. Kemudian sama ya tadi ya, full granit di atas. Kemudian ada shower dan juga kloset duduknya. Nah ini kamar utama. Sebenarnya nanti teman-teman bisa milih ya, kamar utama mau di sini atau yang di belakangnya itu boleh ya.
Ini juga sama, tuh 2, 3, 4 kurang lebih 2,5 meter kali 3 meter nih. Dan ini bukaan jendelanya langsung ke bagian belakang yang tadi void itu ya, void di bagian dekat dapur. Nah kemudian untuk kamar yang kedua, kalau suka kamar yang ngadep ke depan, berarti pilihnya kamar utamanya ini nih. Ini juga sama, kurang lebih 2,5 kali 3 meteran juga. Dan bukaan jendelanya juga besar-besar. Nah teman-teman, memang rumah zaman sekarang ini sudah memperhitungkan sirkulasi udara, kemudian pencahayaan ya, supaya di siang hari tetap hemat budget nih, hemat listrik ya. Oke, satu lagi nih adalah bagian balkon yang keren banget nih. Ini balkonnya sudah pakai apa namanya, kaca ya, pakai kaca, kemudian pakai besi hollow. Dan ini lumayan sih kalau mau ngopi nongkrong di sini di bagian balkon, ini cukup banget. Tadi yang seperti saya bilang ya, ada conwood di bagian atasnya sebagai fasad juga, itu dicat coklat ya oleh developer ya. Jadi teman-teman, ini untuk tipe Skandinavian tropical semi industrialis. Wow, lengkap banget nih. Ini harganya berapa? Di wilayah yang dekat dengan GDC masih terjangkau lah untuk tipe 56, kemudian tanahnya 60. Setelah ini kita akan coba bahas harganya berapa. Jangan kemana-mana. Di balkon lagi ya, karena ini suasananya enak ya, sambil dengerin musik dangdut. Ini kebetulan di dekat kita lagi ada yang setel musik dangdut nih. Oke teman-teman, ini tadi total unitnya ada 13 unit ya, 13 unit, sisa tinggal 5 unit aja. Kemudian ada ruko 3 di bagian depan. Oke, jadi teman-teman, ini untuk tanah 60, semua kafling tanahnya kita bisa milih nih. Ada tipe 41 ya. 41 itu satu lantai tapi mezanin. Memang speknya nanti bukan bata merah ya, dia pakai hebel. Kemudian yang kedua tipe 2 lantai juga, tipe 46, tanahnya 60 ya. Kemudian yang satu yang paling tinggi ada tipe 56 seperti rumah contoh ini. Nah, jadi nanti mungkin bedanya kalau tipe 46 mungkin di kamarnya aja ya. Kamarnya satu di bawah, satu di atas. Nah, kalau misalkan mau sudah lengkap ya berarti tipe 56. Nah, intinya sih teman-teman, developer ini cukup mudah nih dan cukup fleksibel kalau misalkan teman-teman mau di custom layout bagian dalamnya ya. Kalau bagian depannya nggak bisa di custom ya, tampak depannya harus seperti yang didesain oleh developer. Oke, kemudian bagaimana mendapatkan rumah ini? Teman-teman, hanya booking fee 2,3 juta aja. Ini lagi promo booking fee 2,3 juta. Ini sudah all in sampai dengan biaya KPR juga ditanggung oleh developer. Dan menariknya, teman-teman bahkan akan dapat cashback sebesar 5 juta. Bocorannya 5 juta. Jadi tadi 2,3 sudah all in, nggak ngeluarin biaya apa-apa ya. Kemudian dapat cashback 5 juta. Berarti dapat untung 2,7 juta. Nah, di mana lagi nih beli rumah tapi malah dapat duit 2,7 juta? Ada di perumahan yang keren eksklusif ini di daerah Depok dekat GDC nih. Jadi teman-teman, dari harga, oh ya harganya belum ya. Tadi tipenya 41, kemudian 46 sama 56 nih. Nah, kalau yang 41 dia mulai di 600 jutaan aja. Kemudian yang tipe 46 sama 56 ini nggak beda jauh ya, 700 jutaan. Jadi worth it sih teman-teman kalau mau milih yang 56 sekaligus gitu ya. Tapi nanti disesuaikan juga dengan budget kita. Yang pasti akan dibantu maksimal developer proses ke perbankan, BSI ke yang sekarang sudah kerjasama ya. Dan yuk gercep aja nih teman-teman, langsung datang ke sini survei. Insya Allah lokasi pinggir jalan banget ya. Nah ini juga kelihatan ya, itu pinggir jalan, 2 row jalan, dan itu jalan aktif dan kemana-mana deket, fasilitas juga banyak. Insya Allah ini adalah mungkin perumahan yang jadi pilihan teman-teman milenials dan juga Bapak Ibu kalau misalnya ada yang mau investasi sekaligus di sini. Oke, itu saja. Kalau mau lebih lengkap silakan hubungi nomor di atas. Kemudian juga marketing dagang rumah dimanapun berada. Yang pasti sih harus datang ke sini, lihat lokasinya, rasakan feel-nya.
Mudah-mudahan nih cocok buat teman-teman Bapak Ibu semua. Itu aja mungkin dari saya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.